Cerita berlanjut, setelah Penatua Lantong memarahi Zhao Tianlu, Jiang Du, dan Wang Lan karena mereka sebagai sesama murid Sekte Pedang Qingyun justru malah berkelahi satu sama lain di sana. Scene berpindah keesokan harinya, seusai bermalam di kota Wangdu, terlihat, mereka mulai melanjutkan perjalanan menuju Sekte Xingtian untuk mengikuti kompetisi puncak surgawi. Dengan cukup kelelahan, Jiang Du bergumam, seberapa jauh Sekte Xingtian ini, aku sudah sangat kelelahan. Wang Lan yang berada di sampingnya, menanggapi, itu jelas karena pertarungan tadi malam, sehingga membuatmu kelelahan sekarang. Zhao Tianlu yang cukup penasaran tentang sejarah Sekte Xingtian yang sampai-sampai menjadi tuan rumah dalam kompetisi puncak surgawi, dia bertanya. Ngomong-ngomong, aku sedikit penasaran, bukankah Sekte Xingtian ini awalnya hanyalah sebuah sekte kecil, tetapi, mengapa mereka bisa tiba-tiba menjadi tuan rumah dalam kompetisi puncak surgawi? Mendengar pertanyaan tersebut, Yue Jianxin menjelaskan, kakak senior Zhao sebelumnya sedang berlatih dalam pengasingan, jadi wajar jika kamu tidak tahu hal ini. Biarku jelaskan, aku mendengar bahwa Sekte Xingtian sebelumnya sedang menghadapi sebuah situasi krisis kehancuran, tak hanya itu, bahkan Master Sekte Su Xing juga menghilang pada saat itu. Namun, pada saat terakhir, Master Su Xing secara tiba-tiba kembali, dengan kekuatannya yang telah meningkat pesat, dan dia menggunakan kekuatan besarnya untuk menyelesaikan krisis Sekte Xingtian. Dikatakan, alasan peningkatan kekuatan Master Su adalah karena dia secara tak sengaja memasuki sebuah alam rahasia kuno dan mendapat suatu kesempatan besar. Oleh karena itu, Sekte Xingtian yang dulunya hanya sekte kecil, dalam sekejap mereka telah berkembang dan bahkan menjadi tuan rumah dalam kompetisi puncak surgawi ini. Setelah mendengar semua hal tersebut, sambil merenung, Zhao Tianlu bergumam, jadi begitu, sepertinya kesempatan dari alam rahasia sungguh menakutkan. Tetua Lantong menanggapi, kau benar, juga, dari semua hadiah kompetisi puncak surgawi kali ini, yang paling menarik perhatian adalah hadiah berupa kunci makam Kaisar Yu Chen. Dan orang yang memperoleh kunci itu akan dapat memasuki makam sang Kaisar Yu Chen dan memperoleh peluang yang sangat besar. Jadi, oleh karena itu, setelah pemenang dalam kompetisi puncak surgawi ditentukan, maka seluruh peringkat kekuatan dunia spiritual akan ditata kembali. Mengingat ada banyaknya murid jenius dari berbagai sekte yang juga akan berpartisipasi dalam kompetisi, Zhao Tianlu bergumam. Ada banyak murid jenius dari berbagai sekte yang akan ikut berpartisipasi kali ini, sepertinya perebutan hadiah kunci makam Kaisar Yu Chen ini akan sangat sulit. Jiang Du yang berada di sampingnya, dengan santai, menanggapi, santai saja, dalam kompetisi ini, kita hanya perlu melakukan yang terbaik untuk Sekte Pedang Qingyun kita. Dan setelah mengatakan hal itu, Jiang Du melirik ke arah Hua Qingyuan, mendapati Hua Qingyuan begitu fokus membaca sebuah buku di sana, Jiang Du bergumam. Sepertinya adik junior Hua sedang fokus membaca buku, tetapi, bukankah dia paling tidak suka berlatih, dan bahkan menyebut latihan sebagai tindakan yang mengekang. Jika dilihat dari betapa fokusnya dia sekarang, apakah dia sedang mempelajari sebuah teknik pedang? Dalam kompetisi puncak surgawi kali ini, mungkinkah adik junior Hua akhirnya akan mengikutinya dengan serius? Akan tetapi, ketika mereka membaca judul buku yang sedang Hua Qingyuan baca, ekspresi Jiang Du dan Wang Lan seketika berubah. Judul buku itu, jadi dia membaca novel kakak senior yang baik hati. Seperti yang diharapkan dari adik junior Hua, dia masih bisa begitu tenang dalam keadaan apapun itu. Namun, secara tiba-tiba, sebuah bayangan hitam melesat ke arah kelompok mereka. Menyadari itu, Yue Jianxin dan Hua Qingyuan seketika mulai waspada. Mengetahui ada bahaya yang mendekat, Yue Jianxin segera menghunuskan pedangnya, sambil berteriak memperingati mereka untuk waspada. Hei, semuanya waspada, ada roh jahat yang mendekat. Dan benar saja, tak menunggu lama, seekor iblis serigala muncul menghadang mereka di sana. Oh tidak, ini adalah iblis serigala bulan darah. Tak tinggal diam, Tetua Lantong segera memimpin mereka semua untuk menghadapi iblis serigala tersebut. Kekuatan iblis serigala bulan darah ini berada di atas tahap Purple Chaos, dan sekali dia menggigit mangsanya, dia tak akan melepaskannya sampai mangsanya mati. Jadi, semuanya hati-hati. Baiklah, beberapa dari kalian segera ikuti aku untuk menyegel iblis serigala ini.
dan sisanya ku serahkan padamu Yue Jianxin untuk menghabisinya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, Tetua Lantong, Zhao Tianlu, Jiang Du, dan Wang Lan melesat maju menyerang untuk menyegel iblis serigala bulan darah tersebut. Dengan cepat, terlihat, beberapa rantai spiritual mulai berlahan muncul melingkari tubuh iblis serigala bulan darah tersebut. Dan tak menunggu lama, rantai spiritual itu berhasil merantai tubuh iblis serigala bulan darah di sana, hingga membuatnya tak bisa bergerak. Setelah iblis serigala berhasil dirantai, dengan cepat, Yue Jianxin segera melesat ke atas untuk menghabisi iblis serigala bulan darah tersebut. Rasakan ini. Tak ingin menyerah, iblis serigala bulan darah tersebut segera menggunakan sebuah teknik untuk membebaskan dirinya dengan membagi tubuhnya menjadi beberapa serigala kecil. Menyaksikan iblis serigala bulan darah yang berhasil membebaskan diri dengan membagi tubuhnya, Yue Jianxin sontak terkejut. Apa? Dia membagi dirinya. Tak menunggu lama, dengan cepat, sekelompok iblis serigala bulan darah tersebut bergegas melesat maju menyerang ke arah mereka di sana. Menyaksikan itu, Zhao Tianlu juga segera melancarkan sebuah tebasan untuk menghadapi serangan kelompok iblis serigala tersebut. Akan tetapi, di saat mereka sedang sibuk menghadapi serangan kelompok serigala itu, seekor iblis serigala berhasil melesat maju melewati Jiang Du menuju ke arah Hua Qingyuan yang berdiri di belakang. Dan dalam sekejap mata, iblis serigala itu langsung melancarkan serangan ke arahnya yang berhasil dihindari Hua Qingyuan dengan cukup mudah. Sambil menghindari serangan, Hua Qingyuan sontak terkejut karena mendapati sebuah tanda ukiran aura iblis pada tubuh iblis serigala bulan darah tersebut. Itu. Namun, sebelum Hua Qingyuan sempat memastikan aura pada tubuh iblis serigala tersebut, Yue Jianxin sudah langsung datang menebas iblis serigala itu. Kakak senior Hua, izinkan aku membantumu. Seekor iblis serigala bulan darah itu seketika tewas setelah terkena serangan tebasan pedang Yue Jianxin. Dan di sisi Tetua Lantong, setelah menghabisi kelompok iblis serigala yang menyerang, dengan cukup cemas, dia segera menanyakan kondisi semua orang, apakah kalian baik-baik saja? Zhao Tianlu, Jiang Du dan Wang Lan yang juga sudah berhasil menghabisi kelompok iblis serigala tersebut, menanggapi, jangan khawatir, kami semua baik-baik saja, Tetua Lan. Seusai memastikan semua murid baik-baik saja, Tetua Lantong berasumsi. Waktu kemunculan iblis serigala ini sangat janggal. Mungkinkah ada seseorang yang merencanakan penyerangan ini? Sudahlah, karena semua orang baik-baik saja, mari kita segera pergi dari sini. Namun, Hua Qingyuan yang merasa kalau ada yang tidak beres pada tubuh Yue Jianxin, sambil menggertakkan giginya, dia menjawab, tunggu. Dan dengan cepat, Hua Qingyuan menarik Yue Jianxin ke arahnya, tunggu, sepertinya ada yang salah. Mendapati Hua Qingyuan yang tiba-tiba menariknya, Yue Jianxin bertanya, kakak senior Hua, apa ada yang salah? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Hua Qingyuan langsung mengaktifkan teknik penglihatannya untuk memeriksa tubuh Yue Jianxin di sana. Dan benar saja, setelah dia menggunakan teknik penglihatannya, Hua Qingyuan mendapati aura iblis yang terdapat pada tubuh iblis serigala sebelumnya telah berada pada tubuh Yue Jianxin, dalam hatinya. Bukankah ini adalah tanda yang berada pada tubuh iblis serigala bulan darah? Apakah itu masuk setelah adik junior Yue membunuh iblis serigala tadi? Seusai mengetahui hal tersebut, dengan santai, Hua Qingyuan menjawab, tidak ada apa-apa, aku hanya khawatir padamu, jadi aku hanya ingin memeriksa lukamu. Mendengar itu, Yue Jianxin jelas kebingungan, memeriksa lukaku, tapi bukankah aku jelas tidak terluka? Tak ingin berlama-lama lagi, Tetua Lantong segera mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan. Baiklah, karena semua orang baik-baik saja, ayo cepat kita pergi dari sini. Melihat Tetua Lantong bahkan tidak menyadari aura iblis tersebut, dengan sedikit cemas, Hua Qingyuan berpikir, dalam hatinya. Apa aku hanya terlalu memikirkannya? Namun, aku merasa ada yang tidak beres. Ya sudahlah, kuharap tak ada masalah di kompetisi puncak surgawi kali ini. Setelah semua hal itu, Xin berpindah beberapa saat kemudian, seusai melakukan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya dari kejauhan sekte Xingtian sudah mulai kelihatan. Tak berselang lama, kelompok sekte pedang Qingyun akhirnya sampai di depan gerbang masuk sekte Xingtian. Tetua Lantong memberitahu, semuanya kita telah sampai di sekte Xingtian.
Mendengar mereka telah sampai di Sekte Xingtian, Zhao Tianlu dan para murid Sekte Pedang Qingyun sontak sangat senang. Akhirnya kita sampai juga. Tak membuang-buang waktu lagi, Yue Jianxin dan yang lainnya segera melesat turun ke bawah. Wow, tempat ini sangat mengesankan. Melihat kemegahan Sekte Xingtian di hadapannya, Hua Qingyuan bergumam, sekte ini memang layak menjadi salah satu sekte teratas benua Donghuang. Terlihat dari dalam gerbang seorang murid dengan tergesa-gesa berlari menghampiri mereka. Permisi, maaf aku terlambat, aku adalah murid yang bertanggung jawab untuk membimbing kalian. Dia adalah seorang murid sejati Sekte Xingtian, Tong Xuan, sambil memberikan 5 buah batu giok di tangannya, Tong Xuan menjelaskan. Ini adalah batu giok spiritual, benda ini berfungsi sebagai identitas murid yang akan berpartisipasi dalam kompetisi. Jadi untuk memasuki Sekte Xingtian kalian membutuhkan batu giok spiritual ini. Setelah menjelaskan semua hal itu, Tong Xuan segera membagikan batu giok spiritual itu pada mereka semua. Terima kasih. Melihat batu giok spiritual yang diberikan, Hua Qingyuan sontak tertegun karena mendapati ada aura aneh pada batu giok itu. Mengamati aura yang berada pada batu giok spiritual tersebut, Hua Qingyuan bergumam, dalam hatinya, meski sangat tersembunyi, tetapi mengapa ada aura iblis pada batu giok spiritual ini? Tak berlama-lama lagi, Tong Xuan segera memandu mereka menuju arena kompetisi. Di depan sana adalah arena kompetisi puncak surgawi Sekte Xingtian, semuanya silakan ikuti aku. Dan selang beberapa saat kemudian, Xin berpindah di arena kompetisi puncak surgawi Sekte Xingtian. Terlihat, di platform samping arena kompetisi orang-orang dari berbagai sekte juga sudah banyak yang datang ke sana. Tong Xuan juga sudah sampai mengantarkan para murid Sekte Pedang Qingyun ke tempat duduk mereka di sana. Semuanya, ini adalah platform untuk Sekte Pedang Qingyun menonton. Tak ingin berlama-lama lagi, setelah mengantarkan para murid Sekte Pedang Qingyun ke tempat duduk mereka, Tong Xuan bergegas berpamitan, aku harus pergi terlebih dahulu, mohon maafkan aku. Melihatnya yang begitu tergesa-gesa, Hua Qingyuan yang sedikit penasaran mencoba melihat kemana Tong Xuan akan pergi. Akan tetapi, Hua Qingyuan seketika tertegun ketika mengetahui alasan Tong Xuan begitu tergesa-gesa pergi seusai mengantarkan mereka. Dan terlihat, tak jauh dari sana, Hua Qingyuan mendapati Tong Xuan yang sedang disuruh-suruh oleh para kakak seniornya. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan membuang-buang waktu lagi. Kompetisi puncak surgawi akan segera dimulai, jadi cepatlah bekerja. Menyaksikan itu, Hua Qingyuan bergumam, dalam hatinya, apakah Tong Xuan ini dikucilkan oleh para murid Sekte Xingtian? Tak berselang lama, secara tiba-tiba, orang-orang di sana menunjuk ke arah sebuah sosok yang sedang berdiri di udara. Lihat di sana, bukankah itu adalah Master Sekte Xingtian, Su Xing? Dia adalah Master Sekte Xingtian, Su Xing, yang seketika membuat para murid terkagum dengan sosoknya. Dia sangat tampan. Tak berlama-lama lagi, Master Sekte Su Xing segera memulai pidatonya. Dalam kompetisi ini, kalian tidak hanya mewakili diri kalian sendiri, tetapi juga seluruh sekte di belakang kalian. Oleh karena itu, ku harap kalian akan berusaha yang terbaik untuk bisa menang dalam kompetisi puncak surgawi ini. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, izinkan aku memperkenalkan para perwakilan dari berbagai sekte yang akan ikut berpartisipasi dalam kompetisi puncak surgawi ini. Yang pertama, perwakilan dari Sekte Purple Spirit, mereka adalah murid sejati Sekte Purple Spirit, Ziyun, dan Zifeng. Perwakilan dari Sekte Senyan, Yanwu, dia adalah murid sejati dari Sekte Senyan, Yanwu. Tanpa rasa malu, Yanwu mengatakan, para murid jenius terkasih, ayolah, aku harap semua sekte dapat memperoleh juara kedua di bawah kejayaanku, sebagai juara pertama. Melihat Yanwu yang begitu tak tahu malu, dua rekannya di belakang hanya bisa menahan malu. Kenapa kita harus bekerja sama dengan pria bodoh ini? Semua orang melihat ke arah kita, sungguh memalukan. Perwakilan dari Sekte Huang Hai, Hai Wuya, dia adalah murid sejati dari Sekte Huang Hai, Hai Wuya. Perwakilan dari Sekte Pedang Qingyun, Yue Jianxin, mereka adalah murid sejati dari Sekte Pedang Qingyun, Yue Jianxin dan kawan-kawan. Pembawa acara terus mengumumkan semua nama sekte yang akan berpartisipasi dalam kompetisi, dari Sekte Sensu, Sekte Tianji, Sekte Yunxin, Sekte Hantu dan seterusnya. Mendengarkan nama-nama sekte yang diumumkan,
sambil membaca novel kesukaannya. Dengan santai, Hua Qingyuan bergumam dalam hatinya. Sepertinya kebanyakan dari mereka adalah sekte yang cukup kukenal dengan baik. Tampaknya selama aku sedikit berusaha dalam kompetisi ini, tak akan ada masalah. Namun, dirinya seketika tertegun ketika mendengar nama sekte yang terakhir disebutkan. Kali ini kami juga mengundang sebuah sekte secara khusus, yaitu Sekte Ilusionari Celestial Palace. Dengan dipenuhi keterkejutan, Hua Qingyuan bergegas berdiri melihat ke arah tempat dari Sekte Ilusionari Celestial Palace berada. Apa? Dan benar saja, orang yang datang dari Sekte Ilusionari Celestial Palace tak lain adalah Yue Qingwu, gadis yang pernah berebut novel dengan Hua Qingyuan di kota Yunxin. Tak hanya sendiri, Yue Qingwu juga didampingi seorang tetua Sekte Ilusionari Celestial Palace untuk menghadiri kompetisi di sana. Menyaksikan sebuah sekte kuno juga turut hadir di sana. Orang-orang di sana sontak heboh. Sebenarnya ada sekte kuno yang hadir, Sekte Ilusionari Celestial Palace. Penampilan mereka sungguh menawan. Tak menunggu lama, Yue Qingwu segera melihat sekeliling untuk mencari keberadaan Hua Qingyuan. Dan tepat ketika pandangan mereka saling bertemu, Yue Qingwu bergumam dalam hatinya, benar saja dia ada di sini. Mendapati gadis yang pernah berebut novel dengannya juga ada di sana, Hua Qingyuan segera menyimpan kembali novel yang sedang dia baca, dalam hatinya. Gadis ini lagi, jangan berpikir untuk bisa menyentuh novel kultivasi dengan adik junior milikku. Melihat Yue Qingwu terus memandang ke arah mereka, Wang Lan bertanya pada Jiang Du di sebelahnya, "Hei, kenapa dia terus melihat ke arah kita? Apa kau mengenalnya?" Menerima pertanyaan tersebut, Jiang Du menanggapi, "Aku tidak mengenalnya. Aku pikir kau yang mengenalnya." Karena tidak ada dari mereka yang mengenalnya, Yue Jianxin mencoba menanyakan pada Hua Qingyuan, apa dia kenal gadis dari sekte kuno tersebut, kakak senior Hua. Kakak senior Hua, mengapa kamu tiba-tiba menjadi begitu gugup? Mungkinkah kamu mengenal gadis dari Sekte Ilusionari Celestial Palace di sana? Menerima pertanyaan tersebut, Hua Qingyuan segera mencoba mengelak. Tidak, aku tidak mengenalnya adik junior, bagaimana aku bisa mengenal orang sepertinya? Sementara itu, di arena kompetisi, Master Sekte Su Xing masih terus melanjutkan pengumumannya. Aku yakin semua orang sudah tahu, bahwa pemenang dalam kompetisi puncak surgawi ini akan menerima hadiah berupa kunci makam Kaisar Yu Chen. Namun, di samping itu, juara kedua juga akan memperoleh hadiah berupa Starfire Bead, sedangkan juara ketiga akan memperoleh hadiah berupa gelang jiwa bulan. Mengetahui semua hadiah kompetisi yang begitu luar biasa, jelas membuat para peserta kompetisi semakin bersemangat. Wow, Sekte Xingtian sungguh murah hati. Baiklah, biar ku jelaskan, kompetisi ini dibagi menjadi 2 putaran. Dalam putaran pertama, kalian akan melakukan pertarungan arena, dan agar adil, semua sekte akan diberikan nomor peserta secara acak. Terlihat, sebuah nomor muncul di batu spiritual Hua Qingyuan. Nomor peserta yang dia dapatkan adalah nomor 22. Sebuah nomor acak akan muncul di batu spiritual yang kalian bawa, dan 2 orang dengan nomor yang sama akan bertarung untuk memutuskan pemenangnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, aku umumkan, putaran pertama dalam kompetisi puncak surgawi ini telah resmi dimulai sekarang. Melihat nomor peserta mereka berlima tak ada yang sama, dengan gembira, Yue Jianxin mengatakan, "Bagus, nomor kita semua berbeda, jadi tidak ada dari kita yang akan bertarung satu sama lain." Sedangkan di sisi Master Sekte Su Xing, terlihat seorang bawahan datang menghampirinya untuk melapor. "Lapor, Master Sekte, semua sekte besar telah berhasil mengalahkan serigala bulan darah dan menyerap aura iblisnya. Tapi ada sedikit kecelakaan yang terjadi." Menerima laporan bahwa rencananya tidak berjalan mulus, Su Xing bertanya, "Oh, terjadi sedikit kecelakaan, apa itu?" Sambil menunjuk ke arah Hua Qingyuan, bawahannya menjelaskan. Dia adalah salah satu murid dari Sekte Pedang Qingyun, karena keterampilannya yang cukup lincah, jadi suatu kebetulan dia berhasil menghindari aura iblis pada tubuh serigala bulan darah tersebut. Mengetahui seorang murid berhasil menghindari aura iblis yang mereka kirim, sontak membuatnya terkejut. Dengan serius, Su Xing menginstruksikan, segera kirim seseorang untuk mengawasi murid itu. Tanpa banyak basa-basi lagi, bawahannya segera mematuhi instruksi yang Su Xing berikan. "Ya, baik Master Sekte."
Setelah memberikan instruksi tersebut, Master Sekte Susing yang sepertinya merupakan anggota dari klan iblis, mengatakan, semuanya harus berjalan sesuai dengan rencana awal kita.